Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Risna Safitri. Pada video kali ini saya akan berbagi cara yang gampang untuk memantau tumbuh kembang anak. Bicara tentang tumbuh kembang anak, kita harus tahu dulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah pertambahan berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala anak. Nah, jadi yang harus digarisbawahi adalah adanya pertambahan. Masalah pertumbuhan ini sebenarnya sudah difasilitasi oleh pemerintah ya, dimana sudah ada yang namanya posyandu di setiap daerah yang digerakkan oleh setiap puskesmas di wilayah tertentu. Tetapi pada masa pandemi ini mungkin kegiatan ini tidak berlangsung karena keterbatasan pada saat PPKM atau lockdown, sehingga program ini mungkin harus dihentikan sementara. Tetapi meskipun hal ini dihentikan, kita tetap wajib untuk memantau pertumbuhan anak kita apakah normal atau tidak. Yang harus dilakukan, kita bisa melakukan penimbangan berat badan atau pengukuran tinggi badan secara mandiri di rumah. Pengukuran berat badan dan tinggi badan ini harus dilakukan dengan cara yang benar. Jadi pada saat penimbangan, bayi yang di bawah 1 tahun itu harus menggunakan timbangan yang khusus untuk menimbang bayi ya, dan ini bajunya harus dilepaskan sehingga bisa didapatkan pengukuran yang lebih akurat. Untuk pengukuran panjang badan bayi, ini harus dilakukan oleh 2 orang pengukur, dimana pengukur yang pertama yaitu menjaga kepala bayi agar tidak bergerak, jadi diberi pembatas buku di atas kepalanya. Lalu pengukur yang satu lagi memegang kaki dan meluruskan kaki dan juga diberi pembatas buku pada kakinya. Nah, setelah itu baru diukur panjang badan si bayi. Untuk mengukur lingkar kepala bayi dari dahi kemudian dilingkarkan ke bagian yang paling menonjol di belakang kepala. Nah, lalu setelah didapatkan pengukuran yang akurat, baru bisa kita masukkan ke kurva pertumbuhan. Yang kita pakai adalah kurva WHO. Nah, mungkin masih banyak orang yang bingung bagaimana cara menggunakannya. Jadi, di sini saya akan menunjukkan cara mudahnya, yaitu dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi apa itu? Aplikasi Primaku. Jadi, aplikasi ini merupakan aplikasi resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Wah, ini sungguh sangat membantu ibu-ibu yang ada di rumah untuk memantau tumbuh kembang si bayi. Kenapa sih kok heboh banget ya harus nimbang berat badan bayi tiap bulan? Kan ribet. Yang penting kan bayinya sehat, aktif. Jadi nggak begitu ya konsepnya, ibu-ibu. Yang harus kita ketahui bahwa bayi itu harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tadi apa? Adanya pertambahan berat, kemudian pertambahan tinggi. Nah, itu harus terjadi. Jika tidak ada pertambahan, maka disebut dengan gagal tumbuh atau yang secara medis dinamakan faltering growth ya. Jadi, gagal tumbuh ini bukan hal yang bisa disepelekan, karena awal mula sebelum terjadinya gizi buruk, stunting, kurang gizi, ini berawal dari gagal tumbuh ini. Jadi ini merupakan langkah yang paling efektif untuk melakukan pencegahan. Jadi sebelum terjadinya stunting dan juga gizi buruk, kita bisa mengatasinya dengan berikan intervensi terhadap bayi-bayi yang mungkin sudah mengalami gagal tumbuh. Jadi ketika gagal tumbuh ini bisa teratasi, maka stunting dan gizi buruk bisa dicegah. Sebelum
Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya, bahwa aplikasi ini bukan untuk mendiagnosis suatu penyakit tertentu. Jadi, wewenang untuk mendiagnosis atau menyatakan anak itu sakit atau memang benar gizi buruk atau enggak, itu tetap wewenang dokter ya. Jadi aplikasi ini hanya sebuah screening. Jadi untuk mengetahui lebih awal, jadi kalau sudah diketahui lebih awal, maka bisa ditangani lebih baik. Supaya lebih gampang, ibu-ibu di rumah bisa download dulu aplikasinya, kemudian ikuti tutorial ini. Setelah di-download aplikasinya, kita langsung aja masuk ke aplikasi Primaku. Untuk yang pertama kali dan belum memiliki akun, akan dimintai terlebih dahulu data anak, yaitu nama, tanggal lahir, kemudian berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala di saat lahir. Selain itu juga dimintai data ibu dan juga ayah. Nah, setelah selesai mengisi data, nanti akan diverifikasi akunnya. Baru setelah itu kita bisa masuk ke aplikasi. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama dari beranda dulu ya. Nah, di beranda ini akan ada nama anak dan juga usia anak. Setelah itu ada juga data yang dibutuhkan untuk grafik pertumbuhan. Di sini ada berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, dari data inilah kita akan mengetahui apakah berat badan si anak normal atau tidak, dan juga akan diberitahu pertumbuhan anak kita normal atau tidak. Jadi seperti contoh di sini akan ada langsung pemberitahuannya atau interpretasinya. Di sini akan disebutkan sesuai atau tidak. Nah, lalu ada data perkembangan. Di sini juga ada interpretasinya ya. Kita coba klik. Nah, ini juga ditampilkan stimulasi perkembangan yang dibutuhkan sesuai usia anak. Setelah itu, nah kita kembali ke beranda ya. Lalu di sini juga ada jadwal imunisasi. Jadwal imunisasi ini akan diberitahu pada bulan keberapa anak membutuhkan imunisasi dan imunisasi apa saja yang diperlukan pada usianya. Ya. Oke, kita kembali ke beranda. Di sini juga ada fitur tambahan Dokter Primaku. Mungkin ini bisa konsultasi, tapi saya belum pernah coba. Mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri. Lalu ada medsos Primaku. Di sini ada Instagram dan juga Facebook, kemudian Twitter dari Primaku. Lalu ada info pilihan ya berupa artikel kesehatan anak. Jadi ini sangat membantu ibu-ibu untuk mencari tahu tentang kesehatan si anak. Nah, kita bahas yang pertama, berat badan, yaitu untuk memenuhi grafik pertumbuhan. Oke, kita langsung saja klik di berat badan anak seperti ini, akan masuk ke laman pertumbuhan. Jadi di sini ada dua, grafik pertumbuhan dan riwayat pertumbuhan. Untuk grafik pertumbuhan, di sini ada 5 grafik pertumbuhan: berat badan sesuai usia, tinggi badan sesuai usia, berat badan terhadap tinggi badan, indeks massa tubuh sesuai usia, dan lingkar kepala sesuai usia. Nah, jadi grafik ini akan muncul kalau kita mengisi data setiap bulan secara kontinu, artinya tidak boleh terputus. Misalnya pada bulan pertama kita mengisi data, lalu pada bulan kedua kita tidak mengisi, pada bulan ketiga baru mengisi kembali. Nah, data itu tidak dapat digunakan ya. Untuk mengisi grafik ini kita bisa klik di riwayat pertumbuhan, atau langsung dari grafik pertumbuhan ini di sudut kanan ada tanda plus ini, tinggal kita tulis, kita klik, lalu akan muncul seperti ini. Tinggal kita isi aja pada tanggal berapa dilakukan pemeriksaan, lalu tinggal diisi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, lalu tinggal disimpan datanya. Setelah data tersimpan, nanti setelah beberapa bulan kita lakukan pemeriksaan, maka akan terbentuk grafik seperti ini. Nah, jadi ini kita lihat berat badan sesuai usia. Ini ada beberapa titik yang akan membentuk kurva. Jadi pertumbuhan yang baik adalah yang mengikuti kurva pertumbuhan, garisnya mengikuti kurva pertumbuhan. Nih, yang berwarna hijau ini ya. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah anak mengalami pertumbuhan yang normal atau tidak. Nah, di sini dapat kita lihat
Kalau masih berada di antara garis merah ini ya, dilihat di sini, garis merah ini adalah standar deviasi min 2 sampai standar deviasi 2. Jadi di antara garis ini, nah ini masih normal. Jadi ini tadi berat badan sesuai usia. Kalau melewati garis merah yang atas berarti gizi lebih. Kalau melewati garis merah yang bawah berarti gizi kurang. Ini berat badan sesuai usia, tetap berat badan terhadap tinggi badan. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini punya anak saya, dia mengikuti kurva pertumbuhan, tetapi berada di garis yang orange, artinya itu sudah mulai untuk perhatian mendekati garis merah. Ya, garis merah yang atas ini artinya nanti bisa resiko gizi lebih. Yang harus diperhatikan juga kenaikan berat badan anak setiap bulannya. Jadi harus naik sesuai dengan batas minimal yang harus dicapai anak. Nah, jadi bisa dilihat di sini adalah rentang kenaikan berat badan yang harus dicapai anak setiap bulannya sesuai dengan usia. Jadi kalau dalam 2 bulan berturut-turut berat badan anak hanya naik sedikit atau bahkan tidak naik sama sekali, maka itu disebut dengan gagal tumbuh. Selain itu juga bisa dilihat dari kurvanya yang melandai. Jika hal ini terjadi, maka harus segera bawa ke dokter. Jadi data tadi yang sudah kita lihat dari kurva akan diinterpretasikan di bawah sini. Ini berat badan, apa interpretasinya? Gizi baik. Nah, jadi disinilah kita mengetahui apakah berat badan anak kita normal atau enggak. Jadi kalau baru mengisi satu data juga akan disebutkan di sini apakah gizi baik, gizi lebih atau gizi kurang. Nah, disinilah kita tahu apakah berat badan anak kita itu normal. Kalau normal berarti statusnya di sini gizi baik. Tinggi badan sesuai usia. Jadi tinggi badan sesuai usia ini juga sama, acuannya adalah garis merah ini. Standar deviasi min 2 sampai dengan 2. Jadi kalau masih berada di tengah ini, nah ini masih normal ya. Nah, jadi interpretasinya perawakan normal. Kalau di bawah garis merah yang bawah atau di bawah min 2, standar deviasi min 2 berarti perawakan pendek. Nah, jadi lanjut ke lingkar kepala. Lingkar kepala sesuai usia. Jadi lingkar kepala di sini sama ya acuannya, garis merah ini di antara 2 garis merah ini. Nah, jadi kalau masih di antara ini masih normal. Lalu ada interpretasi kalau mengalami kelainan kepalanya besar atau disebut dengan makrosefali, mungkin ada cairan di kepalanya. Lalu ada juga yang kepalanya kecil atau mikrosefali, berarti otaknya atau syarafnya tidak berkembang. Nah, di sini akan diinterpretasikan, tapi ingat kembali ya, kalau ini hanya sebagai screening untuk ibu-ibu lebih cepat mengetahui kalau si anak mengalami kelainan, tetapi bukan sebagai pendiagnosis ya. Kelainan pada anak tetap didiagnosis oleh dokter. Ini yang terakhir ada indeks massa tubuh sesuai usia. Jadi ini adalah berat idealnya si anak itu harusnya berapa. Nah, anak saya ini awalnya berat badan ideal ya, karena pas di garis yang hijau, tapi lama-kelamaan nih makin naik berat badannya. Jadi udah hampir mendekati garis merah yang atas ya, bisa resiko gizi lebih kalau melewati garis merah yang atas. Nah, itu aja kalau dari grafik pertumbuhan. Sebenarnya selain kita gunakan kurva WHO ini, ibu-ibu pasti tahu ya, ada yang buku pink itu. Nah, di sana kurva ini sudah ada di buku, tinggal ibu plot atau masukkan sendiri datanya ke sana. Selain kurva tadi juga ada kurva yang untuk KMS ya. Itu lebih sederhana lagi cara penggunaannya. Nah, itu pun biasanya juga sudah diisikan oleh tenaga kesehatan yang melakukan posyandu saat itu. Ini dari untuk grafik pertumbuhan. Untuk perkembangan ini sangat banyak sekali. Jadi kalau ada pertanyaan ibu-ibu, anakku umur 6 bulan kok belum bisa merangkak, kok belum bisa duduk, normal nggak ya? Ini jawabannya ada di sini, tinggal diklik aja usia 6-9 bulan. Klik. Apa sih yang harus dicapai anak pada usia 6-9 bulan? Ini berarti kita klik di gerakan kasar. Nah, dia harusnya udah apa? Belajar duduk, belajar berdiri, belajar berpegangan.
Ini saya jelasin sekilas aja, nanti kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya karena ini akan terlalu panjang. Nah, jadi yang terakhir ini ada artikel, jadi gampang ya ini penggunaannya, tinggal klik aja kata kunci yang ingin dicari. Nah, itu tadi ya cara untuk menilai pertumbuhan anak normal atau enggak. Jadi, caranya cukup gampang kan? Nah, mulai sekarang jangan lupa untuk selalu menimbang berat badan anak setiap bulannya. Oke. Jadi segitu aja ya untuk penjelasan mengenai aplikasi Primaku, bagaimana cara penggunaannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya yang membutuhkan informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.